Yang terhormat Bapak Dekan FISIP Universitas Andalas, Bapak Dr. Alvan Miko, juga kepada pembicara yang terhormat Uda Yuliandre Darwis, kemudian Mas Yudi Hendriana, Mas Arifin Asdad, dan Bang Denny Batubara, juga kepada rekan-rekan semua yang sudah menyempatkan hadir pada webinar malam ini. Untuk mempersingkat waktu, sebaiknya kita mulai saja webinar ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang pertama itu kita akan mendengarkan dulu pengantar dari Dekan FISIP UNAN, Bapak Dr. Alvan Miko. Bapak Dr. Alvan Miko memang dari awal sudah sangat mendukung kegiatan webinar ini, mulai dari series pertama, kedua, hingga ketiga, dan insya Allah series keempat nantinya. Kepada Bapak Dr. Alvan Miko, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Pak Rinaldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa syukurillah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang pada malam ini kembali terselenggara webinar Jurnal Ranah Komunikasi yang untuk yang ketiga kali. Dan kemudian selawat beriring salam untuk Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati tokoh muda kita yang sudah berreputasi nasional, bahkan internasional, Yuliandre Darwis PhD. Assalamualaikum Pak Yuliandre. Kemudian ya kepada Pak Arifin Asdad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Dekan. Ya, kemudian Pak Yadi Hendrian. Selamat malam Pak. Malam Pak Dekan. Assalamualaikum warahmatullahi Dan wabarakatuh. kemudian Bapak Denny Batubara. Assalamualaikum. Jadi pada malam ini kita kembali bertemu dalam sebuah sesi seminar yang sudah dirancang untuk 5 kegiatan, di mana pada malam ini bertemakan sebetulnya berkaitan dengan new normal. COVID-19 ini memang membawa kita pada suatu suasana yang agak berbeda. Kita lebih banyak dipertemukan di dunia maya, tetapi alhamdulillah saya lihat Jurnal Ranah Komunikasi selalu intensif untuk mengembangkan berbagai aktivitas yang bersifat ilmiah, dan ini sangat kita hargai, apresiasi di bawah kepemimpinan Ibu Dr. Elvarona Ningrum. Sangat luar biasa. Saya kira kemarin Bapak Aqua ya, yang seri kedua, sebelumnya juga sudah ada yang lain. Saya kira ini sebuah kegiatan yang bagus dan selalu harus kita pelihara, sehingga dengan demikian tentunya persoalan-persoalan komunikasi akan semakin banyak diperbincangkan. Karena bagaimanapun ilmu komunikasi adalah ilmu yang paling dinamis dari berbagai ilmu-ilmu yang ada, yang saya amati ya. Perkembangannya sangat cepat. Buku-buku yang berkaitan dengan teori-teori komunikasi atau praktek-praktek komunikasi paling banyak dan paling cepat kita lihat ada di rak-rak buku di perpustakaan yang yang orang jual ya. Nah, ini menyatakan bahwa persoalan komunikasi ini adalah persoalan besar yang perlu kita selalu kembangkan. Termasuk juga dengan persoalan COVID-19 ini juga terjadi persoalan komunikasi sebetulnya, di mana rantai komunikasi atau sistem komunikasi antara pusat ke provinsi, provinsi ke kabupaten, dan kabupaten ke desa dan nagari itu jadi persoalan tersendiri, di mana memang kita melihat kelambanan komunikasi yang saya kira agak bertolak belakang dengan kita sudah berada di revolusi industri 4.0. Nah, ini saya kira memang menjadi kajian yang selalu menarik bagi kita semua. Dan saya sangat mengapresiasi juga kehadiran dari Saudara Yuliandre Darwis yang orang muda, ganteng, dan cerdas ya, dan banyak berkiprah di mana-mana, terutama yang membawa KPI menjadi sebuah
komite penyiaran yang sangat bergengsi, sangat berkontribusi dalam mengawasi berbagai persoalan mengenai televisi di Indonesia. Karena itu ini sebuah momen yang bagus ya bagi kita semua untuk mendengarkan para narasumber untuk menyampaikan persoalan COVID-19 ini. Selamat berwebinar. Semoga kegiatan kita ini dirahmati oleh Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dekan sudah memberikan kata sambutan dan dukungannya dalam kesempatan malam ini. Nah, baik, pada kesempatan malam ini kita akan membahas tentang bagaimana sih peran media dalam menghadapi kehidupan baru atau new normal life yang pada akhir bulan lalu dicanangkan oleh Presiden dan sudah menguji cobakan ini mulai dari awal bulan ke beberapa provinsi, salah satunya adalah Provinsi Sumatera Barat. Nah, tentunya media sebagai sarana pemberi edukasi juga punya peran penting melaksanakan bagaimana di normal itu. Dan kita seperti kalau saya baca di berita kemarin, Beijing juga sudah melaksanakan lockdown lagi karena mereka katanya tidak terlalu berhasil menerapkan normal. Salah satu media edukasi apa yang harus dilakukan media dalam menghadapi normal ini. Nah, untuk membahas itu semua, di Zoom kita sudah bertemu dengan para pembicara. Yang pertama itu ada Yulian Darwis. Suara putus-putus, Pak. Selamat malam, putus-putus suaranya Pak Rinaldi. Ya, pembicara kedua kita itu ada Mas Yadi Hendriana. Selamat malam, Mas. Selamat malam, Bang Rinaldi. Apa kabar? Alhamdulillah, baik. Pembicara ketiga kita ada Mas Arifin Asda. Selamat malam, Mas. Malam, Mas Rinaldi. Ya, pembicara keempat kita ada Bang Denny Batubara. Selamat malam, Bang. Baik, untuk pembicara pertama, ini akan coba dibahas oleh Yuli Andre Darwis. Sebelumnya saya akan memperkenalkan sedikit. Yuli Andre Darwis saat ini menjadi komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Pusat. Sebelumnya beliau juga menjadi ketua Komisi Penyiaran Indonesia tahun 2016 hingga 2019 kemarin. Dan sebelumnya juga sempat, dan sampai saat ini juga masih bergabung di kami di jurusan Ilmu Komunikasi, pernah menjadi ketua jurusan dan koordinator Magister Ilmu Komunikasi FISIP di UNAN. Mungkin udah Andre bisa silakan mempresentasikan presentasinya maksimal dalam 10 menit. Bahan dari saya, Andre ya. Terima kasih Pak Naldi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam bahagia, sehat untuk kita semua. Tentunya yang saya hormati, yang saya banggakan, yang menjadi mentor juga dalam perjalanan akademis saya, Pak Dekan, Dr. Alvan Miko, yang sudah banyak hal ya, berimprovisasi untuk kreativitas bagaimana FISIP menjadi suatu wujud nyata dalam sebuah perkembangan dunia sosial sains di Indonesia, dan tidak terasa 4 tahun beliau sudah bekerjasama juga dengan Komisi Penyiaran Indonesia Universitas Andalas membantu riset inequalitas, dan di akhir periode beliau mungkin ini event webinar yang mungkin saya rasakan langsung di akhir periode beliau. Terima kasih Pak Miko atas kerjasama aktif yang selama ini yang sangat luar biasa, dan tentunya ini tidak menjadi mengurangi semangat kita, Pak Miko dan para tokoh yang juga menginisiasi. Ada Bu Elvarona, Dr. Elvarona selaku inisiasi jurnal dari komunikasi, dan Pak Rinaldi dan semua yang mungkin mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu. Dan sahabat dan juga senior dan juga bagian mentor saya juga tentunya dari dunia praktis, ada Kang Yedi Indrayana, Ketua Umum dari IJTI yang juga 2 periode. Dan saya juga merasakan waktu bagaimana sempat terjang pemikiran beliau dalam bagaimana taktis terhadap isu-isu jurnalistik televisi, dan juga taktis terhadap membantu saya dalam lembaga negara KPI yang selalu berpikir
solutif dalam perkembangannya. Dan juga Pak Mas Arifin, ketemu lagi, salam semangat tentunya dengan pakar, tentunya dengan media online beliau yang dulu di Detik, kemudian sekarang memimpin gerbong Kumparan dengan, dia tentu banyak hal yang juga menjadi penetrasi dari beliau, dan Pak Denny dan para tokoh yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, salah satunya tadi Pak Aku Adipayana tadi ya. Bapak Ibu tokoh komunikasi saya lihat dari Sabang sampai Merauke juga hadir di sini, para dokter-dokter saya lihat, salam hormat sebagai semangat Ikatan Sarjana Komunikasi mungkin yang pernah juga kita bareng berinteraksi. Bapak Ibu yang kami hormati, saya coba mengelaborasi waktunya, mungkin tadi perkenalan udah 2 menit, 8 menit ya Pak Naldi, sedikit sharing bahwa saya mungkin lebih kepada sistem kenegaraan apa yang kami lakukan, dan dalam hal taktis mungkin Kang Yadi lah Ketua Umum, juga Pak Mas Arifin, juga Kang Arifin juga bisa bercerita juga, dan juga Mas Denny tentunya. Ini kenapa saya menjadi sebuah cerita agak global sedikit, apa situasi new normal sebenarnya, ada suatu basic human needs dalam sebuah perjalanan tatanan kehidupan hari ini, yang selama ini kita pahami bahwa ada semua rutinitas self-actualization kita menggagas suatu kreativitas, kemudian mencari sebuah solusi dari sebuah permasalahan, kemudian ada rasa spontaneity, itu adalah sebuah hierarki yang mungkin muncul, kemudian ada esteem, artinya ada self-esteem, kemudian ada rasa percaya diri, kemudian capaian, kemudian ada social needs katanya, ada friends, ada family, kemudian dan terakhir adalah tentu bagaimana psychological needs yang disebut dengan food, water, dan sebagainya. Tetapi yang baru adalah wifi dan baterai. Nah ini sesuatu basic human needs ketika pasca pandemi, ketika pandemi COVID-19 ini menjadi satu needs ya. Jadi human needs bagi manusia, ketika sesuatu hari ini kita kegangguan sinyal oleh Pak Rinaldi, patah-patah rasanya semua sudah komen kan begitu. Termasuk dengan diri saya, mungkin kalau goyang juga informasinya, pasti tentu akan teman-teman akan komen juga. Nah, dan kekuatan baterai dalam sebuah use teknologi juga mempengaruhi. Jadi kalau baterainya lemah, ini menjadi situasi kayak gitu. Nah, ini ada sebuah perubahan kebutuhan hidup dasar manusia hari ini ketika kondisi sudah transisi menuju new normal, dan saya dengar Sumatera Barat menjadi tempat salah satu prioritas yang di Presiden untuk menjadi sampling untuk new normal. Nah, ini menarik untuk mungkin kita sharing diskusi. Saya sedikit bicara tentang, karena konteks saya bicara tentang kenegaraan media. Hari ini kita lihat penetrasi penikmat semua. Yang menarik adalah penetrasi media sosial masih tetap tinggi, tetapi penetrasi TV juga tinggi karena dampak pandemi ini melihat penetrasi orang lebih survei di TV itu 73%. Dan kita lihat angka-angka ini adalah angka-angka yang mungkin bagian dari sebuah data yang real terhadap situasi masyarakat hari ini. Kita lanjut mungkin dengan sebuah review lebih luas lagi. Bagaimana dengan span waktu penggunaan? Nah, ini kan data umum ya. Kita lihat bahwa internet menjadi tinggi, justru itu bisnis telekomunikasi yang menjadi panduan utama hari ini. Muncullah ada namanya seperti orang kaya baru katanya, seperti Eric Yuan, penikmat dari yang kita nikmati dengan pakai Zoom ya, dan angka kekayaan Eric Yuan, founder dari Zoom, meningkat tajam. Dan ini ada situasi karena kita hampir rata-rata kenegaraan, pemerintah maupun organisasi asosiasi maupun pekerjaan kita pun sekarang sudah menggunakan shortcutnya, itu salah satunya Zoom. Itu fakta hari ini. Dan lanjutnya adalah, nah, bagaimana dengan positioning hari ini? KPI tahun lalu kami perlu informasikan kepada Bapak Ibu, kami ngawasin kurang lebih ada 2.097 radio se-Indonesia, dan kurang lebih ada 1.106 televisi se-Indonesia. Nah, 16 free-to-air nasional, dan ada TV-TV lainnya, salah satunya mungkin kita lihat seperti Bapak Ibu lihat ada Berita Satu di sini ya, Mas Denny. Nah, inilah yang kami awasi bersama Komisi Penyiaran Indonesia Daerah. Nah, apa yang terjadi dalam skema angka ini kami mungkin sedikit sharing kepada Bapak Ibu semua. Fakta hari ini KPI pun merubah sistem menjadi work from home, jadi mereka juga memantau 24 jam televisi itu di rumah, dengan kondisi ya salah satunya adalah ya kami menerima laporan-laporan apalagi ada indikasi yang dianggap kategori apakah pengawasan rutin ya yang kami lakukan.
Tapi dalam satu posisi yang lain, boleh next, ada kebanggaan dari Komisi Penyiaran Indonesia ketika kenaikan penonton televisi meningkat. Jadi kalau diangkakan dalam first week sampai minggu keempat dari Maret yang lalu, itu kita lihat peningkatannya cukup tinggi khususnya di teenagers ya, usia 10 sampai 19 tahun. Artinya sekarang orang menunggu yang namanya pembelajaran dari televisi, itu yang diharapkan oleh masyarakat hari ini. Justru itu penetrasinya tinggi, tetapi situasi ini bertolak belakang dengan kontradiksi ekonomi, sehingga orang beranggapan, oh penontonnya tinggi, kok pengiklannya jadi nggak maksimal. Karena apa? Semua ekonomi berdampak, salah satunya juga, nanti mungkin Kang Yadi juga bisa sharing tentunya. Nah ini fakta-fakta yang harus Bapak Ibu, mungkin saya bisa sharing keadaan hari ini, penetrasi televisi penonton menjadi tinggi, bagi kami bagus, karena selama ini televisi selalu menjadi opsi ugal-ugalan oleh para netizen, seolah program TV itu nggak bagus, padahal hanya satu program yang kira-kira terpleset, tapi seolah ada, kalau di free to air nasional tuh satu hari itu 20 program, jadi kalau ada 16 TV, berarti ada 320 program, maka rusaklah semua televisi, begitu. Nah itulah netizen. Nah ini kalau bicara netizen nih, Mas Arifin Hasdan mungkin bisa sharing juga. Ini fakta hari ini yang saya harus sharing kepada Bapak Ibu semua. Nah ini juga konten-konten yang dinikmati, ada serial TV ya dinikmati 25%, tapi film juga meningkat. Ketika kualitas konten kita masih sedikit sederhana dan tidak berkualitas, akhirnya kiblat pindah ke seperti serial, sinetron, drama Korea misalnya. Banyak sekali penikmat Korea yang muncul hari ini. Nah ini karena apa? Karena ini menjadi perbandingan ke depan, kualitas konten, khususnya drama juga menjadi catatan penting dalam kondisi pandemi. Nah, dan kenaikan pengguna aplikasi streaming dunia itu juga meningkat. Hari ini saja Netflix mendapatkan data peningkatan 16 juta subscriber baru dalam sebuah sebuah kondisi pandemi ini. Bayangkan peningkatan jumlahnya. Akhirnya pun KPI pun juga diberikan masukan. Kemarin saya sempat diajak diskusi sama teman-teman DPR juga supaya bagaimana media baru dalam definisi broadcast penyiaran internet tolong diawasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia. Nah ini menjadi perhatian khusus bahwa pentingnya namanya ranah penyiaran secara maksimal. Nah, bagaimana peran media dalam penyiaran khususnya dalam kondisi new normal? Ada berapa perilaku yang berubah hari ini? Ketika kondisi COVID, kemudian kondisi pandemi, kemudian PSBB, dan terakhir adalah new normal. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, inilah tugas-tugas yang maksimal, dan saya bahagia sekali ada Kang Yadi di sini, karena beliau salah satu bicara tentang jurnalis televisi ya, bagaimana mengempowering, mengeduket teman-teman dari seluruh jurnalistik televisi, memberikan namanya pendidikan ataupun informasi yang secara ringan kepada masyarakat bahwa bagaimana bahaya, bagaimana instrumen, bagaimana kita menjaga kesehatan dan sebagainya dengan pola-pola berbeda ya, mulai dari konsep pemberitaan dan sebagainya. Inilah peran media penyiaran, dan kami yakin penetrasi ini kenapa 77%, karena tinggi sekali, karena semua orang menonton televisi. Ini fakta hari ini. Nah, bagaimana media dalam new normal? Ya tentu pertama Bapak Ibu boleh lihat televisi hari ini, bagaimana memberitakan edukasi sikap-sikap new normal itu sudah dilihatkan pelan-pelan, walaupun banyak varian perspektif di masing-masing industri, dan kemudian tapi intinya sama, bagaimana edukasi itu muncul. Kemudian mengajak masyarakat untuk menyesuaikan diri di era new normal, dan bagaimana mengedarkan informasi yang faktual dan dapat dipertanggungjawabkan, tidak hanya menakut-nakuti, tetapi bagaimana membuat suatu pola hilir ke hulu, edukasi, memberdayakan publik terhadap situasi new normal ini. Nah, apa yang menjadi kekuatan? Tentu informasi protokol kesehatan, informasi mengenai kepanikan masyarakat, informasi yang membangkitkan kesadaran sosial, pemberitaan yang meningkatkan optimisme dan harapan. Kami boleh sampaikan kepada Bapak Ibu, semua edaran Komisi Penyiaran Indonesia pasti kami sampaikan ke industri televisi dan juga teman radio, dan itu jelas sekali secara nyata. Oleh sebab itu, mungkin sebagai highlight itu yang mungkin saya bisa sharing. Hari ini kami yakin bahwa Bapak Ibu boleh komen dan lintas pikiran bersama dalam forum ini bagaimana ikhtiar kita untuk membuat perilaku new normal ini sampai kepada publik, sehingga industri bisa menjalankan konteks penyiarannya dengan cara maksimal, dengan semangat penyiaran Indonesia yang sehat dan berkualitas tentunya. Mungkin itu sebagai 9 menit ya, Pak Rinaldi, yang mungkin udah highlight dalam sesi 1 ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Andre sudah memaparkan
bagaimana apa yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran dalam menyambut new normal ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan Mas Yadi Hendriana. Saya sedikit sampaikan biodata dari Mas Yadi Hendriana. Beliau adalah Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, periode kedua ini 2017 sampai 2021, dan saat ini juga menjabat sebagai pemimpin redaksi dari iNews TV. Silakan Mas Yadi, waktu dan tempat saya persilakan sama dengan Uda Andre tadi, sekitar 10 menit. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya Bang Rinaldi. Kemudian juga saya senang jumpa dengan Uda Andre juga ada di sini ternyata. Kemudian Pak Dekan tadi, Pak Dekan terima kasih sudah ngundang kami. Kemudian juga ada Mas Arifin, teman saya. Kemudian ada Mas Doni juga ya. Dan rekan-rekan semua, Bapak Ibu dosen juga mahasiswa mungkin yang ada di sini. Jadi saya sekedar sharing aja nanti apa yang terjadi. Mungkin tadi saya nggak sempat banyak membuat presentasi, tapi ada beberapa yang sudah saya sampaikan. Mungkin saya akan sampaikan di sini. Saya akan cek dulu presentasi saya. Baik. Nah, oke. Saya ingin meng-highlight beberapa hal dulu bahwa saat ini memang kita sudah memasuki masa bulan ke Maret, April, Mei, Juni. Berarti bulan ketiga kita masuki ketika pandemi COVID-19 menyerang atau masuk ke Indonesia. Tepat setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan pada tanggal 2 Maret 2020. Nah, di saat itu memang kondisinya berbeda dengan sekarang, gitu. Kondisinya berbeda ketika saat itu, ketika tanggal 2 Maret itu belum begitu kuat penetrasi COVID-19 ini. Kita sangat heboh dan sangat takut sekali. Tapi kemudian berubah pelan-pelan, terbiasa dengan posisi ini, dan saat ini boleh dikatakan situasinya tidak jauh lebih baik daripada yang 2 Maret dulu. Saya ingat ketika 2 Maret dulu, kami juga teman-teman jurnalis televisi juga mungkin hampir semuanya teman-teman jurnalis, bagaimana kita sibuk mempersiapkan protokol COVID. Dan sampai sekarang boleh dikatakan protokol COVID yang diterapkan oleh teman-teman jurnalis, oleh kami masing-masing organisasi dan juga Dewan Pers itu sangat efektif dan terbukti sampai sekarang. Mungkin boleh dikatakan nihil meskipun ada tapi 1-2, tapi itu tidak seperti di negara-negara lain. Jurnalis di Indonesia boleh dikatakan nihil, terkena dampak meskipun ada 1-2 tetapi kemudian sembuh. Nah, artinya kami melakukan antisipasi yang sangat bagus untuk menghadapi COVID-19 ini. Kami highlight juga ketika COVID-19 ini sebelum masuk ke Indonesia, kami memang sudah menduga bahwa lambat laun after dari Wuhan pasti terkena. Dan kemudian posisinya sangat berbalik. Nah, kemudian kita kaget semuanya, meskipun sebetulnya di Jakarta, Pemda DKI sudah mempersiapkan jauh sebelumnya. Nah, tapi apa yang terjadi, memang waktu itu work from home dan lain-lain, kemudian kita ada social distancing, kemudian diganti jadi physical distancing, kemudian banyak kebijakan-kebijakan pemerintah yang kemudian boleh dikatakan banyak kritikan dan lain-lain. Tapi satu perspektif yang ingin saya katakan di sini bahwa pemerintah dalam hal ini wajar dalam kondisi gagapnya, wajar. Pola komunikasi juga saya anggap wajar. Mereka tidak siap, bahkan bukan hanya pemerintah, kita juga tidak siap dengan posisi itu. Artinya dunia yang dihantam pandemi kemudian tidak siap menghadapi itu dan gagap semuanya. Pola komunikasi juga dari atas sampai bawah juga berbeda-beda, dan itu yang dilakukan oleh media juga justru lebih bagus. Kenapa?
teman-teman media banyak mendorong bagaimana pemerintah mengambil sikap. Dan ini terlihat dari, saya kira terlihat dari televisi, kemudian dari teman-teman online juga bagaimana mendorong itu. Kami juga sempat berdebat apakah ini penderita ini kita umumkan atau tidak. Nah, sampai kita melihat apa yang harus dilakukan dan kemudian akhirnya sampai sekarang juga belum jelas juga sikapnya seperti apa. Bagi televisi dampaknya memang besar sekali. Kenapa besar sekali? Tadi Andre sudah kemukakan bagaimana data dari Nielsen, saya kira itu hampir 20% lebih ya kenaikan audiens share dari televisi, dan saya kira itu adalah audiens yang cukup baik kalau dari satu stasiun televisi. Kenapa? Karena kita hampir tidak pernah lagi televisi itu mendapatkan share audiens di atas 18% untuk TV-TV yang non news ya. Ketika masuk di era COVID ini memang ada di atas 18%, bahkan ada sampai 20%. Kenapa? Karena work from home. Tadi teenagernya juga naik dan itu adalah fakta yang dilakukan, yang terjadi. Tapi kemudian berbanding terbalik kan dengan kemampuan uang yang didapat gitu. Kalau kita bicara kapital ya. Tapi saya tidak akan bicara ke sana, bukan wilayahnya. Artinya di situ tidak terlihat feedback-nya apakah bagus atau tidak gitu kan. Ini kita ngelihat audiensnya. Kenapa? Karena ekonomi kita lesu dan lain-lain gitu kan. Dan saya kira sekarang kita menuju era new normal. Kalau kami mengatakan bahwa lambat laun ini akan terjadi karena ini disrupsi yang dipercepat aja. Jadi kita emang harus mengalami ini. Nah. Saya ingin menyampaikan bahwa ini adalah konsep media sebetulnya yang kita pahami sekarang itu, bahwa media itu memang dia untuk kepentingan publik, itu yang utama. Kita paham bahwa media untuk kepentingan publik, tapi kemudian disrupsinya itu bukan hanya post major seperti sekarang aja sebetulnya. Disrupsinya itu banyak sekali gitu kan. Bagaimana media harus sesuai dengan harapan. Harapannya apa? Kalau saya menyimak apa kata Prof. Bagirmanan, Ketua Dewan Pers 2 periode, dan juga mungkin udah Andre juga sering berdiskusi dengan beliau. Ya seperti demokrasi aja di media itu. No democracy without responsibility and accountability. Jadi memang sama juga dengan produk jurnalistik, bahwa tidak ada produk jurnalistik yang baik bagi publik tanpa tanggung jawab. Ya, pers harus bertanggung jawab. Tanggung jawabnya ke siapa ya? Kepada publik itu. Kemudian di situ juga diterangkan dalam diskusi kami dengan Prof. Bagirmanan beberapa tahun yang lalu. Dia mengingatkan dan sampai sekarang masih terpelihara. Jadi sifat dasar pers itu hanya dengan kemerdekaan informasi kepada publik layak dipercaya. Artinya disrupsi ini mempengaruhi terhadap kemerdekaan pers, gitu kan. Disrupsi ini apa saja? Ya banyak hal yang kita lihat disrupsi, kecuali yang post major seperti seperti evolusi teknologi dan juga COVID-19 seperti sekarang itu. Jadi ada capital interest dan politik interest. Saya kira semuanya udah paham bahwa itu yang terjadi. Nah, kemudian bagaimana ini, dan kita melihat bahwa situasi ini adalah situasi yang sering kita hadapi, tetapi situasi seperti COVID-19 post major ini adalah situasi yang jarang kita hadapi. Artinya di sini bahwa kami melihat bahwa di sini semua teman-teman media punya kesadaran yang sama, punya konsep yang sama untuk menghadapi ini. Bahkan di televisi, ketika kami ketika kami mengeluarkan protokol COVID-19, kami sadar bahwa kami harus berubah dalam pola peliputan, gathering, dan lain-lain. Ini pola peliputannya banyak virtual, satu. Kemudian yang kedua, juga pola peliputan yang dilakukan oleh teman-teman jurnalis, itu jurnalis televisi umumnya, kita di lapangan kita membagi tidak lagi berkompetisi seperti dulu, tapi membagi tim, bagaimana tim ini bisa mensupport semua kebutuhan
dari newsroom, semua newsroom yang ada di tanah air, dan sama sekali diambil secara free. Misalkan MSC Group yang ditugaskan di istana, kemudian juga ada TV One yang di Balai Kota, ada MTEK, kemudian Kompas dan lain-lain kalau nggak salah di Wisma Atlet, dan juga BNPB, TVRI dan CNN serta Trans di situ. Dan itu kelihatan bahwa ini adalah kerjasama yang baik bagaimana kita supaya menekan disrupsi COVID-19 ini tidak begitu berimpact kepada produk-produk jurnalistik kami. Kenapa demikian? 2 menit lagi ya, Mas? 2 menit lagi, Kenapa? Mas. 2 menit lagi. Oke. Kenapa demikian? Karena memang impact-nya ini besar sekali kalau misal produk kita itu naik, jam kita itu naik, tetapi kita tidak bisa tidak kurang dalam peliputan. Nah, itu dampaknya sangat luar biasa. Tapi dengan kerjasama itu kita bisa melakukannya dan bisa memberikan yang terbaik bagi pemirsa, misalkan. Nah, kemudian saya ingin loncat ke sini karena sebentar lagi. Dari new normal ke normal ini seperti ini. Jadi nanti lambat laun kita akan menemukan new equilibrium baru atau titik keseimbangan baru. Nah, titik keseimbangan baru ini pasti akan didapat oleh kita, dan seperti apa. Dan ini adalah salah satu titik keseimbangan baru. Zoom dan lain-lain, ini adalah salah satu pola yang akan kita hadapi. Karena debat nanti di pilkada juga mungkin akan seperti ini. Tidak lagi menghadirkan audiens dan lain-lain. Kemudian ini, saya karena ini sebetulnya yang dulu kita konsep-konsep ini yang kita bawa, bagaimana sebagai konten kreator, dalam hal ini jurnalis, teman-teman jurnalis sebagai konten kreator yang bertanggung jawab terhadap publik, dan sekarang memiliki tantangan yang dua, selain juga ada internet based platform, kemudian ada media mainstream platform, kemudian ini hadapan yang ini yang kemudian membuat kita bagaimana harus menghadapinya. Artinya dengan kondisi ini kita tetap harus berpegang kepada etik dan regulasi masing-masing. Nah, yang terjadi sekarang ini, saya mohon waktu sebentar. Dalam secara struktur harus ada perubahan dalam aturan-aturan yang telah ada dan menunjang proses new normal. Pers mengenal self-regulation berupa peraturan Dewan Pers. Apa yang harus dirubah? Saya kira pola kerja dan etika dalam kerja juga harus berubah. Ini yang penting. Secara sistem juga sama. Perubahan sistem kerja di newsroom, batas kerja dan model interaksi kerja juga udah berubah sekarang. Banyak newsroom yang sudah merubah ini, dan kita paham bahwa televisi memiliki 3 bisnis proses, gathering, production, dan pasca production, yang interaksinya sangat kuat dan tidak terpisah. Nah, di sini justru perubahan-perubahan ini kami yakini akan berdampak positif dan akan melahirkan SDM yang multitasking. Ini adalah yang paling penting. Tentu dalam strukturasinya proses transformasi ini bisa dilakukan oleh organisasi media dan asosiasi media yang lain. Saya kira itu, Mas Rinaldi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Syadi sudah memaparkan paparan yang cukup menarik bagaimana media bekerja dalam konsep new normal sekarang. Sebelum kita masuk ke pembicara ketiga, saya mengingatkan kepada Bapak Ibu yang hadir hari ini, silahkan mengisi link absensi untuk keperluan sertifikat dan lain sebagainya. Nantinya linknya sudah ada di fitur chat kita. Nah, baik, untuk pembicara ketiga itu ada Mas Arifin Asdad. Beliau ini adalah founder dan content director dari Kumparan.com. Beliau juga hari ini menjabat sebagai pemimpin redaksi Kumparan.com. Sebelumnya beliau ini adalah pemimpin redaksi di Detik.com mulai dari Februari 2012 hingga Oktober 2016. Kepada Mas Arifin, waktu dan tempat saya persilahkan sama dengan pembicara yang lain 10 menit. Oke, terima kasih Mas Rinaldi ya. Ini saya bisa share screen sendiri ya? Bisa Mas, tolong Ilham. Oke, terima kasih atas kesempatannya Mas Rinaldi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman saya udah Andre, kemudian ada Kang Yadi, ada Mas Denny tadi ya. Ada teman-teman saya juga ada Pak Aqua, dan ada Pak Dekan tadi. Kemudian terima kasih saya sampaikan ke Mbak Ona ya karena telah mengundang saya di sini. Jadi ini forum yang akhirnya saya memang mendapatkan banyak teman-teman baru nih saya kira ya. Jadi, apalagi ini lebih banyak mungkin teman-teman dari Andalas ya. Oke, ini tema yang mau kita bawa ini kan sebetulnya tentang peran media sebetulnya ya, bagaimana menghadapi new normal ya gitu. Seperti kita tahu bahwa kasus pandemi COVID-19 ini adalah sesuatu yang menurut saya baru ya, baru mungkin setelah sekian puluh tahun atau sekian ratus tahun itu terjadi, dan sekarang terjadi di era sekarang, dan memang luar biasa kondisinya ya, bagaimana pemerintah merespon hal ini, kemudian juga masyarakat ya, semuanya memang dalam kondisi yang baru gitu ya. Jadi wajar kalau memang terjadi miskomunikasi misalnya kayak gitu. Lantas sebetulnya posisi media itu seperti apa sebetulnya gitu ya. Ya saya seorang praktisi pers, ya mungkin saya juga akan bicara kaitannya dengan apa yang sebetulnya yang kami lakukan gitu ya. Ya ini kan sebetulnya kalau kita bicara new normal, ya sebetulnya sih apa itu new normal? Kalau saya lihat ini kan sebetulnya ya new normal ini adalah sebuah kebijakan. Artinya ada keadaan tertentu yang memang harus diputuskan oleh pemerintah yang berwenang ya untuk menentukan new normal itu seperti begini. Jadi kalau peran media itu sebetulnya betul sebagai upaya untuk melakukan sosialisasi, tapi sosialisasi itu sebetulnya kalau menurut saya itu ya bukan hanya sekedar menarasikan, tapi mungkin juga memang media itu fungsinya adalah memperjelas sesuatu yang memang masih remang-remang begitu, atau bahkan menyingkap sesuatu yang memang masih tersembunyi. Ini menurut saya begitu ya. Jadi media, walaupun sebetulnya kita memposisikan media itu tergantung dari kita sendiri, gitu ya. Tergantung dari pengelola media itu sendiri. Kalau saya melihat posisi media itu ya seperti sekarang, karena mau nggak mau yang namanya media pers sekarang itu selalu dibayang-bayangi dengan namanya media sosial, gitu ya, media sosial. Media sosial dalam hal ini mungkin akan kita lihat bahwa banyak pihak yang akhirnya menggunakan media sosial itu sebagai upaya untuk melakukan dukungan, ya, untuk melakukan dukungan terhadap suatu kebijakan, atau ada juga yang memang menggerakkan sesuatu yang akhirnya berlawanan. Ini yang saya lihat yang akhirnya terjadi di antara netizen itu saling serang, kemudian saling bantah-bantahan. Nah, posisi ini yang menurut saya menarik ya, begitu ada kasus begitu sebetulnya yang dicari adalah media massa, karena sebetulnya media massa, media pers itu ya akhirnya yang bisa memang menjelaskan pada masyarakat sesuatu yang memang masih belum terlalu jelas, kemudian menyingkap sesuatu yang memang masih tersembunyi, karena banyak sekali yang menurut saya kebijakan-kebijakan yang dibuat ya pemerintah, yaitu sebetulnya masih belum tersampaikan kepada publik secara transparan. Jadi langkah pertama menurut saya yang dilakukan oleh media yang kaitannya dengan new normal, sebetulnya kita tidak mau juga ikut-ikutan kaitannya dengan new normal. Kita harus tahu betul, masyarakat harus paham maksud dan tujuan new normal itu apa sih. Ini harusnya yang pertama kali kita ungkap sebagai media. Ya, sebetulnya maksudnya apa sih? Kok tiba-tiba orang ngomongin new normal, gitu kan? Kalau memang sudah tahu memang maksud dan
tujuannya kira-kira fakta pendukungnya seperti apa. Seperti upaya melakukan pembukaan aktivitas ekonomi, ya. Menurut saya kan orang mungkin juga, publik juga hanya tahu, oh ini akan dibuka tanggal segini, tujuannya apa, oh untuk meningkatkan masyarakat yang sekarang mungkin banyak menjadi korban PHK, atau kemudian masyarakat yang akhirnya penghasilannya semakin menurun, sehingga dengan melakukan pembukaan aktivitas ekonomi maka akan menjadi seperti normal kembali begitu, ya. Tapi sebetulnya kan kita sebagai media kita perlu menjelaskan sebetulnya fakta-fakta pendukung apa sih yang dimaksud dengan new normal. Ya, jadi misalnya saya beberapa kali ikut konferensi call misalnya dengan para pembuat kebijakan, ya. Kita juga mengelaborasi sebetulnya tujuan ini apa sebetulnya, kenapa kok kemudian new normal itu kan sebetulnya diartikan sebetulnya melakukan pelonggaran gitu, walaupun sebetulnya walaupun senjata yang paling akhir itu selalu kita sebut dengan mengatakan bahwa ini harus sesuai dengan sesuai dengan protokol kesehatan gitu, ya. Tapi sebetulnya apa nih yang perlu kita kuat, misalnya ya, pembukaan aktivitas ekonomi itu sebetulnya memberikan kontribusi berapa sih terhadap perekonomian, ya, misalnya begitu. Ini kan jarang sekali untuk diungkap di media sosial, juga jarang sekali diungkap media. Tapi menurut saya perlu supaya masyarakat tahu. Misalnya pada saat saya bersama Pak Erick Thohir, saya tanya soal ini. Katanya beliau menjawab bahwa ternyata kontribusinya kira-kira maksimal 20%. Gitu. Nah ini kan data-data yang menurut saya menarik untuk kemudian diungkap. Kalau memang itu 20%, apakah layak kemudian kita melakukan atau membuat kebijakan seperti ini yang akhirnya membuat yang awalnya masyarakat harus lebih hati-hati sekarang menjadi lebih longgar. Apakah itu memang dampaknya kira-kira seperti apa? Apakah lebih membahayakan atau tidak? Nah, ini perlu kita sebagai media melakukan elaborasi ini terlebih dahulu. Nah, jadi argumentasi yang dibangun oleh pembuat kebijakan itu seperti apa sih sebetulnya? Karena saya lihat ini ada banyak sekali masyarakat yang memang akhirnya belum mendapatkan informasi yang jelas, ya. Karena argumentasi yang dibangun termasuk misalnya oleh pemerintah, oleh pembuat kebijakan itu memang belum terlalu jelas. Ya. Terus kemudian mungkin kita juga lihat ya, penetapan new normal ini seperti apa. Ini menurut saya media memang perlu untuk memperjelas sesuatu yang memang harusnya lebih jelas bisa diterima oleh masyarakat. Kan harusnya ada parameter. Ya, parameter ini seperti apa? Gitu. Jadi parameter ini perlu data. Gitu ya, masyarakat perlu data. Data ini dari mana? Data ini bagaimana? Gitu, ya. Semalam saya ikut konferensi call bersama Pak Doni Munardo, gugus tugas. Ya. Salah satu bahasanya adalah membahas tentang data. Ya, salah satunya tentang data karena gugus tugas ingin membangun sebuah data terintegrasi yang selama ini data-data itu terserat di beberapa tempat. Gitu. Nah, maksud saya begini. Parameter ini harus dibangun ya dengan data-data yang benar. Kalau ternyata data-datanya itu kurang valid, itu pasti kebijakan ya penerapan new normal itu pasti enggak. Ini sampai sekarang gugus tugas juga masih menyempurnakan ya integrasi data yang mereka bangun sebetulnya. Walaupun saya tahu tantangannya memang sangat ya. Parameter yang disampaikan oleh pemerintah ini kan juga tidak satu suara. Ini juga perlu kita suarakan sebetulnya yang benar bagaimana sih? Apakah memang R0 atau RT-nya itu berapa di bawah 1 misalnya kayak gitu dan lain-lain ya. Terus kemudian fasilitas kesehatan seperti apa? Dulu ada yang menyatakan 4, kemudian ada yang menyatakan 3, ada bahkan sekarang mungkin jadi 15 parameter. Ini yang perlu kita perjelas kepada masyarakat ya kita sebagai media. 2 menit kemudian lagi ya, Mas. Yang kedua, berapa menit? 2 menit lagi, Mas. Oke ya. Kemudian yang selanjutnya adalah perlunya transparansi. Ya, transparansi ini yang menurut saya adalah
tugas media untuk mengungkap. Kalau mungkin media sosial mungkin tidak terlalu tidak punya wewenang, tidak punya apa ya istilahnya, tidak punya tugas seperti begini. Transparan, datanya seperti apa sih? Gitu, ya. Artinya memang mau nggak mau ini sebuah transformasi penting. Gitu, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah konsistensi. Nah, kita juga ngelihat gitu. Kalau sudah memang dinyatakan bahwa parameter seperti begini, ya harusnya dalam melakukan eksekusi penetapan itu harusnya konsisten. Jangan sampai parameter sudah dibuat, tapi ternyata dalam melakukan eksekusi, dalam menetapkan new normal itu ternyata pemerintah sudah. Nah, jadi ini menurut saya highlight-nya bahwa peran media betul dalam hal ini kita harus melakukan social media new normal. Tapi menurut saya ada 3 hal fungsi media di sini. Yang pertama menarasikan. Jadi menarasikan sebuah kebijakan. Itu tadi, ya. Kemudian yang kedua, saya kira kita perlu juga mengkritisi. Ya, mengkritisi tapi dalam arti mengkritisi yang membangun. Ya, bagaimana supaya kebijakan-kebijakan yang diambil itu memang lebih tepat, lebih pas, ya. Misalnya dulu kita pernah sama Kang Yadi ini juga dulu pernah mengampanyekan supaya pemerintah membuka ya data pasien, walaupun pada saat itu juga kita diserang juga oleh sesama media karena data pasien itu adalah sesuatu yang sangat rahasia, ya sangat rahasia sehingga nggak perlu dibuka, gitu. Padahal kalau kita melihat dengan lebih jernih, mungkin penting karena apa? Karena yang namanya pandemi ini selalu kita lihat bagaimana kita harus melakukan tracking supaya orang-orang yang memang pernah ketemu sama pasien yang positif itu bisa kita track. Nah, selama ini kan selalu ditutup. Ya. Kemudian yang terakhir perannya adalah mempersuasi. Mempersuasi itu adalah mengajak bagaimana terhadap membuat kebijakan. Ya, saya termasuk yang melakukan ini. Ya, bagaimana supaya kebijakan pemerintah pada saat menetapkan darurat itu kan work from home. Kemudian belajar dari rumah, study from home, gitu-gitu ya. Jaga jarak, social distancing. Nah, ini media perlu juga untuk memberikan contoh-contoh gini. Makanya seperti Kumparan, seperti media saya ini begitu WHO menyatakan ini sebagai pandemi, ya kita melakukan WFH. Bahkan mungkin WFH-nya 100%. Kira-kira gitulah mungkin peran media ya. Sampai bagaimana mempersuasi dengan memberikan contoh yang baik. Saya kira itu Mas Rinaldi. Dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Arifin. Pemateri keempat kita itu ada Bang Denny Batubara. Bang Denny Batubara ini beliau adalah saat ini menjadi eksekutif produser di Berita 1 TV. Sebelumnya beliau cukup lama di Metro TV. Kepada Bang Denny, silahkan waktu dan tempatnya saya persilahkan 10 menit juga sama dengan pembicara lain. Silakan Bang Denny. Baik, terima kasih Rinaldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada semua peserta, Pak Kabas Adonyo. Nah, kebetulan saya alumni SMA 1 Padang yang berasal dari Pasaman Barat. Jadi ini saya katakan pulang kampung ini, ke kampung. Nah, dulu mau masuk UNAN, tapi di UNAN belum ada ilmu komunikasi. Jadi waktu itu saya ke USU. Nah, di sini saya akan memaparkan dari sisi saya sebagai pekerja media. Nah, sebelumnya salam hormat juga buat para senior-senior saya. Ada Uda Andre tadi, ada Mas Arifin, ada Mas Yadi, ketua saya di IJTI. Saya terakhir ketemu Mas Yadi di uji kompetensi Didik Daya TV, Mas. Nah, kalau saya dari sisi pekerja, itu saya share screen, Bang. Dari saya aja ya. Oke, Bang. Ada saya. Oke. Saya menyebut bahwa apa yang dialami oleh pekerja media di era pandemi saat ini adalah hal yang akrobatik karena melakukan apa yang tidak pernah disangka-sangka sebelumnya. Nah, mungkin kita semua, Bapak semua, Ibu-ibu masih ingat dengan foto ini. Nah, jadi foto sebentar. Nah, ini adalah foto pas awal-awal
COVID-19 ada di Indonesia. Jadi menandakan betapa gagapnya kita pada saat itu, semua TV kemudian memberikan protokol masing-masing tentang peliputan COVID-19 ini. Nah, ini jadi pembicaraan di mana-mana, di sosial media dan di mana-mana. Dan ini memang pada saat itu kita belum mempunyai protokol yang seragam tentang peliputan COVID-19 ini. Nah, ini terjadi pada saat Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa di Indonesia itu sudah ada pasien COVID-19. Nah, sebenarnya pada saat COVID-19 ini terjadi di Wuhan, Tiongkok, media atau kami awak media itu sudah mengantisipasi atau sudah membiasakan diri dengan liputan-liputan tentang COVID-19 ini. Tapi waktu itu kita memang betul-betul tidak menyangka bahwa apa yang kita liput setiap hari itu tentang kondisi di Wuhan dan sebagainya, tentang misalnya tentang yang antri makanan, pasar ditutup dan sebagainya, itu akhirnya juga menjadi liputan sehari-hari kita di Indonesia. Nah, pandemi COVID-19 ini juga membuat para pekerja media mendapatkan pengalaman yang sangat berharga. Karena liputan COVID-19 akhirnya ada di depan mata. Pada saat ini masih ada perdebatan di ruang redaksi misalnya antara produser dan reporter, apakah live report itu harus pakai masker atau tidak, begitu misalnya. Atau misalnya di instansi yang justru menyuruh awak media membuka masker karena mereka tidak mau kantor mereka dianggap sudah ada COVID gitu. Hal-hal yang sangat sepele yang kemudian akhirnya ada aturan khusus yang mengatakan bahwa semua orang harus pakai masker gitu. Nah, pada saat itulah kemudian pekerja media memberitakan apa yang sebaiknya dilakukan oleh masyarakat itu sendiri di tengah banyaknya berita yang beredar di sosial media. Kalau Anda misalnya punya 20 grup WhatsApp, nah mungkin Anda menerima 20 pesan yang sama di grup yang berbeda itu. Nah, kita sebagai media yang benar-benar kita ingin menyampaikan atau memberitakan apa yang sebaiknya dilakukan oleh masyarakat setelah adanya COVID-19 di Indonesia itu. Nah, kalau saya membagi periode ini menjadi 3. Yang pertama itu adalah periode adaptasi, di mana seluruh newsroom media di Indonesia kemudian mengubah cara liputannya. Bagaimana tim liputan harus ke lapangan, bagaimana tim redaksi di kantor harus bekerja dengan menggunakan masker, kemudian harus duduk dengan berjarak. Dan di tengah warga lain disuruh untuk berdiam di rumah, kami para pekerja media justru disuruh untuk tetap ke kantor karena harus terus melakukan peliputan. Nah, itu juga menjadi satu tantangan tersendiri bagi kami. Bagaimana kami kemudian harus tetap di angkutan umum misalnya dengan segala protokol kesehatan yang ada. Nah, setelah periode adaptasi ini berlangsung, maka kita masuk ke periode inovasi. Di sini kita awak media melakukan banyak perubahan program, mengurangi banyak program, kemudian mulai terbiasa dengan teknologi, acara talk show yang sebelumnya mendatangkan narasumber tidak bisa lagi, akhirnya mau tidak mau, kita akhirnya belajar lebih cepat tentang teknologi, yang mungkin jika tidak ada COVID, mungkin kita baru akan menggunakan ini mungkin 5 atau 20 tahun lagi. Tapi karena ada COVID, mau tidak mau, kita dipaksa untuk lebih dulu menggunakan teknologi ini. Makanya sekarang acara-acara talk show di televisi, bahkan acara hiburan, juga sudah mulai menggunakan teknologi, bisa dengan Zoom, dengan Skype, dan sebagainya. Nah, kalau kata orang, di tengah musibah selalu ada berkah. Nah, ini bagi dunia televisi ini adalah berkah, karena dengan semakin lamanya orang di rumah, maka waktu mereka untuk menonton televisi juga semakin lama. Nah, di Amerika memang ada juga yang survei yang mengatakan bahwa waktu orang menonton televisi itu lebih larut sekarang, karena semua orang ada di rumah. Dan juga orang-orang milenial semakin banyak yang mengakses berita. Nah, sementara di Indonesia, dari survei Nielsen terbaru bulan April kemarin, mengatakan bahwa 61% responden yang mereka survei itu melakukan pengecekan berita terkait dengan COVID-19 beberapa kali dalam sehari. Jadi ini adalah sisi berkah buat para media.
Nah, seperti yang disampaikan oleh Uda Andre tadi, ada 3 sumber informasi teratas terkait COVID ini yang ada di Indonesia dari survei Nielsen. 80% itu menggunakan media sosial, 77% menggunakan televisi, dan 56% mencari lewat pencari online. Jadi di tengah musibah ini, ya media seolah-olah kembali mendapatkan tempatnya di sini. Nah, yang terakhir itu adalah saya sebut dengan periode edukasi, di mana kami sebagai warga yang harus melakukan protokol kesehatan juga harus memberikan informasi kepada warga lain bagaimana cara melaksanakannya. Nah, mungkin kita tidak pernah membayangkan sebelumnya kalau misalnya ada breaking news hanya tentang update korban. Tidak ada beda dari informasi kemarin kecuali jumlah update korban, jumlah korban meninggal, jumlah tambahan orang yang sakit, dan sebagainya. Dan juga di periode edukasi ini, kami sebagai pekerja media kemudian banyak memberitakan apapun yang menjadi panduan kesehatan, kemudian memberitakan kegiatan-kegiatan kemanusiaan, saling bantu warga, dan sebagainya. Bahkan kami mencari sendiri. Jadi misalnya ada dokter olahraga misalnya yang membuat panduan bagaimana berolahraga yang benar di masa pandemi, kami beritakan. Meskipun kemudian ada dokter olahraga yang lain yang mengatakan panduan itu salah. Nah, akhirnya mereka saling berlomba untuk memberikan panduan yang benar. Nah, ada yang menarik kalau menurut saya. 1 menit lagi ya, Bang? Iya. Orang yang ada di foto ini, saya kira layak kita sebut sebagai Man of the Year. Fokus ke yang sebelah kiri, Pak ya, Bapak Ibu, jangan yang sebelah kanan. Jadi Pak Ahmad Yuryanto ini adalah manusia pertama di Indonesia yang bisa live tiap hari di televisi berturut-turut selama 3 bulan tanpa henti. Dan live-nya itu di acara breaking news di semua TV. Saya kira tidak ada orang di Indonesia yang mampu melakukan ini sebelumnya. Bahkan Presiden Joko Widodo pun tidak akan pernah seperti ini. Nah, meskipun dalam seminggu terakhir ada sosok lain, Dr. Reza Putu Asmoro, tapi yang tadinya kita kira akan menggantikan konferensi pers itu, nah ternyata tetap Pak Yuri ini tetap tampil juga. Nah, artinya kami sebagai media, bagaimanapun juga itu selalu memberikan porsi kepada semua informasi apapun yang terkait dengan new normal ini. Kami memberikan durasi, kami memberikan bahkan acara untuk hal yang seperti itu adalah breaking news hampir di semua TV. Dan yang paling penting menurut saya adalah memberikan informasi kepada masyarakat bahwa new normal ini adalah belum normal. Karena yang terjadi pada saat ini adalah masyarakat menyangka bahwa new normal itu adalah kembali ke normal dengan syarat pakai masker dan jaga jarak. Nah, itu yang harus dilakukan oleh kami sebagai media untuk memberikan info kepada masyarakat bahwa new normal itu adalah belum normal. Demikian dari saya, kembali ke Rinaldi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Denny. Baik, rekan-rekan semua, Bapak Ibu semuanya, tadi kita sudah mendengarkan 4 pemaparan yang sangat berbobot dari Uda Yuliandre Darwis, dari Kang Yadi tadi, dari Mas Arifin, dan dari Bang Denny. Bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan raise hand. Sebelum ada yang bertanya, ini ada beberapa pertanyaan yang saya rangkum di fitur chat. Tadi ada 2 pertanyaan yang menarik kalau menurut saya. Yang pertama itu adalah dari Pak Ismojo, dan ini ada satu lagi dari Pak Bantor Siombing, ini hampir sama menurut saya pertanyaannya. Tadi dari pemaparan Da Andre, Bang Denny tadi juga mengatakan bahwasanya kecenderungannya televisi sekarang mendapatkan tempat lagi di masyarakat. Banyak rating yang juga naik. Rating yang naik, tapi pada kenyataannya iklan tidak terlalu menggembirakan. Akibatnya apa? Kita banyak mendengar di media, ada beberapa media juga yang mulai mengetatkan keuangannya. Bahkan tidak jarang saya dengar juga ada yang beberapa pengurangan karyawan, dan kalau kemarin kita lihat bahkan ada beberapa wartawan-wartawan yang memang
mungkin karena kondisi keuangan perusahaan media yang pada akhirnya juga harus di penyesuaian terhadap itu. Nah, ini bagaimana nih menyikapinya? Padahal di satu sisi kan televisi juga mulai dilirik orang. Itu mungkin pertanyaan untuk keempat narasumber yang bisa saya dapatkan di sini di fitur chat tadi. Kemudian ini silakan yang mau bertanya. Ya, yang ada raise hand siapa silakan. Halo, Mas. Boleh Ibu Siti Karlinah dulu, boleh. Sekarang langsung? Boleh langsung Ibu. Ya, terima kasih. Pertama untuk Pak Asad, ya, Arifin, bahwa Pak Arifin, saya tuh mengajar mata kuliah komunikasi massa di 8 kelas Fakultas Ilmu Komunikasi Unpad. Pas permulaan saya masuk kelas, saya tanya media apa yang saudara akses. Semua mahasiswa hanya mengatakan media online, media massa online. Nggak ada yang baca surat kabar, majalah, dengerin radio, nonton TV, enggak. Gitu ya. Padahal ini mata kuliah komunikasi massa, gitu ya. Nah, kemudian ada pandemi nih, ada pandemi. Mereka kembali ke rumahnya masing-masing. Alasannya ketika mereka tanya tidak mengakses surat kabar dan lain sebagainya, kami anak kos Bu, anak kos itu di tempat kos nggak ada koran, nggak ada TV, jadi yang paling memudahkan buat mereka adalah handphonenya, smartphone-nya. Tapi ketika mereka sekarang di rumah, saya tanya lagi, yang mereka akses adalah tetap media online, gitu ya. Gitu. Jadi mereka tidak mengakses media massa lainnya. Ini mungkin generasi Z ya mereka. Nah, tapi tetap saya tugaskan untuk media massa lainnya. Yang dikhawatirkan adalah ketika media massa online karena dia ngejar waktu, kecepatan itu, maka dikhawatirkan adalah nilai akurasinya atau misalnya kan kita kalau orang jurnalistik kan mengenal ya, apa namanya tuh nilai-nilai berita yang balance, objektif gituan ya. Jadi mohon nanti kepada para pelaku media online untuk memperhatikan nilai-nilai berita seperti itu. Yang kedua adalah untuk Bang Andre dan Bang Yadi yang dua-duanya saya kenal baik juga. Nah, apakah media massa itu sesungguhnya peran dan fungsinya nggak pernah berubah dalam keadaan apapun. Jadi ketika dalam menghadapi new normal ini, fungsi perannya mereka tetap, cuma mungkin ini takut salah saya. Yang berubah itu, apakah itu proses ketika gathering dan lain sebagainya, bahwa perannya itu nggak berubah gitu. Nah itu saya ingin pencerahan. Dan yang ketiga adalah, apakah new normal itu bisa didefinisikan itu sesuai dengan konteks? Karena begini, untuk kami para pengajar, bahwa yang namanya new normal ini di perguruan tinggi maksud kami, itu kemarin kami sudah dikumpulkan oleh rektor bahwa sekarang kuliahnya online, full. Dulu enggak. Wisuda harus online, KKN harus online, kemudian pengabdian masyarakat harus online. Nah, padahal dulu nggak pernah seperti itu, gitu. Apakah kita itu yang new normalnya itu menyesuaikan dengan keadaan yang tidak kita harus hadapi? Nah, apakah definisi new normal itu bisa beda-beda, gitu ya? Depend on konteksnya apa, gitu. Nah, barangkali ini kami ingin berbagi, minta pencerahan. Baik, Ibu Siti Karlinah. Yang kedua mungkin Pak Supriyadi, silakan Pak Supriyadi. Ya, terima kasih. Saya Pak Supriyadi. Pada kesempatan baik ini dan dengan apresiasi dengan adanya tema yang cukup bagus, peran media dalam menghadapi tatanan kehidupan new normal. Jadi pengertian new normal sendiri kalau menurut pandangan saya hidup dan menjalani suatu aktivitas pekerjaan dan interaktif dengan orang lain. Tapi di sini pemerintah juga mencanangkan berkaitan dengan judul baru, ya. Jadi karena persepsi masyarakat itu berbeda-beda. Akhirnya pemerintah mencanangkan istilahnya AKB, adaptasi kehidupan baru. Nah, mungkin di sini peran daripada media itu kurang gencar untuk ini karena dengan adanya perbedaan persepsi menimbulkan dampak atau pengaruh yang cukup signifikan.
Sambil satu contoh ya, pemberitaan mengenai kondisi saat ini yang terjadi. Bahwa tetap protap harus dijalankan. Terus yang kedua, berkaitan dengan jumlah ya. Jumlah korban bahwa tingkat nasional sampai saat ini untuk korban meninggal dunia itu sekitar 2.231, sedangkan untuk Jawa Timur sendiri, karena saya di Jawa Timur, 658 meninggal dunia. Tapi di sini juga tolong mungkin dari peran media bisa memberitakan dari 34 provinsi itu ada daerah-daerah yang angka tingkat meninggal dunia itu kecil, ya, seperti Aceh, nah, itu juga perlu diteliti ya. Karena kalau kita melihat secara nasional, ya, cukup besar itu ya, dari kasusnya 40.440. Sedangkan untuk Jawa Timur sendiri 8.290 kan gitu. Tapi kalau tingkat dunia itu 8 juta kasusnya. Jadi harapan saya ya mungkin dengan tema yang cukup bagus ini, untuk pemerintahan itu saya minta adanya suatu perimbangan sama dilakukan analisa dan evaluasi. Jadi kenapa daerah-daerah yang saya sebutkan tadi sangat minim sekali kan gitu kan. Suatu contoh Aceh itu ya, Papua, NTB dan sebagainya itu sangat kecil. Oke, baik Pak Supriyadi, sudah bisa saya tangkap. Dan terima kasih. Ya, baik. Ada satu orang lagi, silakan untuk termin pertama ini ingin bertanya, silakan. Di raise hand. Rozi, Mas, Rozi. Boleh? Ya, boleh Pak Rozi ya di sini ya, Pak F. Rozi ya. Silakan Pak Rozi. Sebentar, saya unmute dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang bisa saya terima malam ini. Saya mau tanya atau mau komplain juga nih ke Mas Julian Darwis barangkali kalau boleh komplain. Terkait siaran televisi belakangan ini kan, karena kita sering di rumah, jadi kita sering nonton TV gitu ya. Belakangan Mas Andre, kita sering melihat tayangan-tayangan dari Instagram itu muncul di televisi. Jadi belakangan hampir di semua televisi itu ada siaran yang sama. Model kayak misalnya di Net TV itu ada tawa-tawa santai, kemudian ada di TV sebelahnya kalau nggak salah ada nama acaranya itu Luar Biasa atau apa gitu ya. Artinya hampir semua televisi ini menyiarkan konten Instagram di televisi gitu. Sementara kita tahu konten-konten Instagram yang berasal dari TikTok itu dibuat tidak untuk konsumsi anak-anak gitu ya. Kita menjauhkan anak-anak kita dari internet, membatasi paling tidak. Tapi kemudian kita membiarkan televisi menyiarkan siaran yang sama. Jadi kayak model-model konten yang selama ini kita saksikan hanya bisa disaksikan di handphone lewat aplikasi TikTok dan sebagainya, itu ditayangkan secara bebas di televisi free to air gitu. Nah ini kira-kira dari KPI sendiri ada nggak sudah menerima komplain atau saran dari masyarakat bahwa tayangan-tayangan semacam ini juga mengganggu sekali kalau saya pikir kita membiarkan konten internet ke TV gitu. Oke, sudah ditangkap pertanyaannya Pak. Oke, makasih Mas Renaldi. Oke, baik. Terima kasih Pak Rozi. Mungkin bisa ditanggapi dulu oleh masing-masing pembicara tadi. Yang pertama itu dari Pak Bantor Siombing tadi yang saya bacakan, ada Pak Ismojo tentang bagaimana iklan dan lain sebagainya itu naik, sedangkan pemasukan media justru tidak menggembirakan. Silakan dimulai dari berurut saja, dari udah Andre duluan, silakan. Baik, terima kasih Mas Bang Naldi. Pertama tentang iklan, saya pikir itu faktanya itu adalah ekonomi ya, ekonomi secara luas, bahwa dampak itu bukan terhadap hanya industri-industri yang dianggap manufaktur dan sebagainya, tapi ternyata media juga kena. Tadi juga Bang Doni juga cerita bahwa beberapa teman-teman yang di skala middle ke bawah itu mem-PHK juga beberapa staff.
atau merumahkan. Itu fakta di media juga terjadi. Nah, mungkin kalau insan pers nanti Mas Arifin juga bisa sharing, juga Kang Yadi. Saya pikir itu ya. Tapi kalau untuk televisi ya memang rata-rata kan biasa pengiklan itu ada termnya kan, ada red card-nya dan sebagainya. Tapi dengan situasi pandemi ini kan semua orang kan terdampak industrinya. Tentu mereka memasang iklan itu tentu memikirkan sesuatu yang mereka anggap long last, bisa panjang lah mikirnya gitu. Mungkin hal itu yang mungkin saya juga pernah diskusi dengan para pimpinan atau owner dari industri penyiaran juga misalnya. Nah, mungkin nanti penajaman bisa oleh Kang, kalau di media online mungkin ada Kang Arifin dan Kang Yadi mungkin bisa menambahkan sedikit. Tetapi yang pasti itulah fakta yang harus kita hadapi, bahwa faktor ekonomi mendampak semuanya gitu. Dan masalah penetrasi televisi, saya pikir ini adalah identitas kita muncul bahwa televisi itu adalah sebenarnya menjadi sumber utama dari apapun hari ini. Karena ketika orang bicara hoax di mana-mana, tapi kalau udah nonton televisi ternyata televisi hoax, berarti nggak benar. Sama juga ketika orang bilang ketika ada regulasi industri mati, berarti regulasinya nggak benar gitu. Misalnya ketika sebelum Orde Baru, sebelum 2002, sebelum ada KPI, TV itu mungkin terbatas, tapi ketika ada undang penyiaran malah bertumbuh begitu. Malah bertumbuh TV itu kan, dulu cuma TV bisa kita hitung jari berapa sih gitu. Nah, ini fakta-fakta yang harus kita hadapi. Nah, kemudian saya mungkin ada pertanyaan sedikit tadi dari Prof. Siti Karlina ya. Betul Siti, bahwa situasi sekarang semua sudah berubah. Kalau bicara kenapa normal baru atau apalah bahasanya tadi kan sudah disampaikan dengan masing-masing narasumber. Yang pasti semangatnya Bu, ada sesuatu mindset yang berubah. Seolah-olah kita tuh memutung satu generasi untuk selama ini generasi Z atau generasi milenial ini kan gampang dalam hal teknologi ya. Paling update, paling ini. Tapi generation old school maupun generation yang senior pun juga kita pun harus adaptable ya Bu Prof, Bu Siti. Saya pikir itu fakta hari ini ya. Jadi apapun kita harus tahu gimana sih. Kadang Zoom itu dipencet, mute-nya nggak jelas, kemudian gambarnya keluar, kadang kita ngomong gambarnya terbalik, dan situasi-situasi teknologi lain. Nah, seolah revolusi industri itu dalam Society 5.0 itu terjadi cepat dengan faktor pandemi hari ini. Nah, yang paling dahsyatnya adalah pendidikan. Selama ini kan kalau makanan, kalau kita diskusi memang gampang. Tapi kalau pendidikan ini kan ada channel, ada medium yang harus menjadi pengantar pesan kepada mahasiswa atau siswa-siswinya. Tiba-tiba berubah. Apalagi sistem daring hari ini, dan Menteri Pendidikan Kebudayaan juga memberikan suatu pandangan harus seperti itu, akhirnya berubah. Mungkin boleh kita uji, kalau di kelas berapa sih daya kemampuan, daya pikir mahasiswa bisa menyerap, kalau dalam kondisi daring ini berapa lama? Mungkin saya pun merasakan, mungkin Kang Yadi lah, juga Kang Arifin juga ngerasain, Mas Doni juga, ketika kita webinar nih seharian dari tadi pagi saya sampai malam ini ngerasain banget kan, energi gitu tuh berbeda ketika kita live begitu. Tapi situasi itu harus kita hadapi dengan adaptif, cepat, karena kita manusia diciptakan kelebihan gennya adalah gen yang paling adaptif dengan situasi apapun di planet bumi ini. Nah, inilah yang mungkin pola-pola baru yang akan muncul dalam kondisi menurut saya edukator ataupun para pendidik sih Bu Siti, khususnya bagaimana mengkomunikasikan cara-cara kita melalui medium, salah satunya medium yang disebut dengan teknologi Zoom seperti ini atau Webex atau apapun. Itu sih pandangan saya tentang itu. Yang lain terakhir masalah media baru yang tampil di televisi, saya setuju. Ini juga banyak laporan. Kami pun sudah memberikan suatu peringatan dan teguran beberapa stasiun televisi. Karena begini juga Pak Rozi, situasi hari ini TV-TV agak susah untuk mempackage yang namanya syuting. Jadi akhirnya mereka mendapatkan suatu data-data yang melalui cepat adalah media baru atau media sosial. Jadi dengan cara itu diedit, kemudian memang secara visual bisa diedit, tapi kadang-kadang ada konten yang mungkin tidak tepat, misalnya itu tentu mereka sudah melakukan filterisasi agak lebih keras lagi, lebih banyak lagi. Tetapi berapa pandangan-pandangan itu memang sudah ditelaah oleh Komisi Penyiaran Indonesia, Pak Rozi. Jadi mudah-mudahan ini kondisi juga cepat, karena konten televisi hari ini juga mungkin Kang Yadi juga bisa sharing, kecuali news ya, adalah repackage paket-paket drama yang lama diulang lagi, tapi kan nggak bisa begitu. Akhirnya ada situasi yang mungkin live seperti variety show atau berita yang mungkin bisa, tapi segmented kayak di Korea Selatan saja mereka
tetap ada protokol syuting tetap dijalankan, begitu kan? Mereka sudah memproduksi konten karena mereka lagi dilirik dari negara-negara Asia bahkan dunia saat ini. Nah di kita memang stop banget, tidak ada lagi syuting untuk mensuplai konten yang ada di televisi khususnya. Mungkin itu aja Bang Naldi untuk melengkapi. Mungkin teman-teman narasumber lain yang bisa menyempurnakan itu lebih jauh lagi. Terima kasih. Oke, baik, Ketua. Andre. Mas Arifin, silakan Mas Arifin. Belum di mute itu. Oke. Dulu ya. Oh, udah. Oke, jadi saya tadi apa nih yang perlu saya jawab mungkin Tentang perimbangan bagaimana daerah-daerah yang minim terdampak COVID, ya seperti Aceh mungkin, tapi jarang mendapatkan liputan media. Mungkin saya nanti akan jawab itu ya, Kolep. Kaitannya dengan perimbangan, sebetulnya kalau media digital itu ya, kalau yang kami kelola itu sebetulnya bisa apa aja sebetulnya. Ya, media digital itu juga ada di daerah-daerah, saya kira. Gitu. Jadi kalau konsep media itu memang bagaimana cara kita mendekatkan sebetulnya kepada pembaca kan. Gitu. Harusnya kalau memang daerah-daerah itu bisa dilakukan oleh media-media digital daerah. Di Indonesia itu menurut data Kominfo itu kan ada sekitar 42.000 media online sebetulnya. Tapi itu data yang pernah disampaikan Kominfo mungkin 2 tahun lalu. Jadi kalau sekarang mungkin bisa lebih banyak lagi. Gitu. Harusnya banyak sekali yang bisa artinya gini, banyak media yang akhirnya tumbuh di daerah-daerah yang harusnya mereka bisa ambil peran itu di daerah. Jadi jangan juga mengharap juga media nasional akan ngambil porsi yang banyak terkait daerah karena juga mungkin juga pembacanya itu bisa dideteksi sebetulnya kan ini daerah mana di daerah mana ya, tapi banyak juga sebetulnya media nasional itu sebetulnya yang memang memunculkan data-data termasuk di daerah ya, walaupun memang tidak semua gitu ya, kalau diperhatikan, tapi kadang-kadang juga masyarakat itu masyarakat itu kadang-kadang juga mengkonsumsi memang informasi-informasi yang sebetulnya juga mungkin buat sebagian orang penting, tapi mungkin sebagian buat orang lain itu ternyata nggak penting, gitu. Jadi jadi memang serba sulit juga kalau kita memang sampai ke daerah dan tapi sebetulnya dengan adanya teknologi yang sekarang ada mesin pencari itu sebetulnya gampang sebetulnya informasi itu dicari ya. Gitu. Itu sih mungkin dari saya ya. Jadi kalau saya mengharapkan itu media-media di daerah itu bisa ngambil peran itu untuk tadi yang saya sebutkan ya, bagaimana memang memperjelas sesuatu yang memang belum jelas gitu ya, menyingkap sesuatu yang masih kabur. Oke, baik Mas Arifin. Kang Yadi, silakan Kang Yadi. Saya merespon. Halo. Sudah Kang Yadi, silakan. Kalau saya merespon Bu Karlina tadi gimana? Kapan? Boleh? Tadi ada Bu Karlina. Iya, boleh. Silakan Mas. Sepertinya sinyalnya putus-putus, Mas. Hilang. Kang Yadi saja langsung masukkan, nggak apa-apa. Oke, baik. Terima kasih. Yang pertama mungkin dari Bu Liri dosen saya ini. Karena COVID juga kita nggak ketemu ya, Bu ya. Terima kasih Bu, pertanyaannya mungkin ya salah satu dampak dari COVID-19 saya kira ya itu juga pembelajaran juga jarak jauh ya, saya sama Bu Lili juga yang tadinya ketemu setelah itu nggak ketemu lagi karena di rumah aja ketemunya. Nah terus tadi pertanyaannya cukup menarik Bu, karena saya juga langsung terjun langsung dan ngelihat bahwa apa sih proses yang berubah atau di mananya, apakah production, apakah gathering atau pasca production. Nah, di televisi memang perubahannya cukup kelihatan Bu, jadi mungkin juga untuk rekan-rekan semua. Kenapa begitu? Karena memang tapi berbeda dengan media lainnya. Artinya begini, kalau teman-teman media online, Mas Arifin dan kawan-kawan, itu mereka, Mas Arifin bahkan dalam satu kesempatan webinar, beliau mengatakan bahwa
100% jurnalisnya itu work from home. Nah, kalau televisi nggak bisa. Televisi nggak bisa work from home 100%. Artinya ada fungsi-fungsi yang memang dia harus ada di office. Tapi ada juga fungsi-fungsi yang tidak bisa yang bisa dikerjakan di luar office. Atau di rumah, work from home itu bisa dikerjakan. Misalkan proses gathering. Proses gathering ini kami tadi saya mengatakan bahwa kita bisa melakukan secara simulcast dengan stasiun TV lain dan udah dilakukan untuk penumpukan supaya tidak terjadi. Kemudian work from home, teman-teman yang 50% di rumah kerjanya, dia meliput di sekitarnya dan mengirimkan gambar. Nah, itu yang proses gathering. Tentu perubahannya juga ada pengiriman macam-macam, juga bandwidth kami tambah dan lain-lain, itu adalah salah satu opsi untuk mobilitas transmisi visual biar lebih baik. Kemudian di production juga begitu. Produser dan editor visual itu kan nadinya di televisi itu yang mengedit dan membuat naskah dan mengedit visual. Nah, mereka juga kami bagi setengah. Misalkan ada yang di rumah dan bisa bekerja di rumah, bisa bekerja di rumah gitu. Tetapi memang terbatas, tidak bisa semuanya. Tapi yang pasca production, yang on air, itu tentu nggak bisa. Mereka harus ada di office, kemudian juga harus melakukan banyak hal. Gitu. Tapi dalam satu kesempatan, misalkan saya bicara dengan teman-teman dari MTEK, teman-teman dari Trans juga, pernah mereka, mungkin dari berita satu juga Mas Doni mungkin bisa menjelaskan. Ada presenter itu dia di rumah, kemudian ditransmit ke kantor dan on air. Artinya itu yang terjadi waktu awal-awal COVID. Tapi sekarang kita udah masuk ke new normal dan kita udah mulai kembali bekerja dengan pola yang seperti dulu, tapi tidak sepenuhnya sama. Artinya tetap jaga jarak, tetap kami tidak semuanya masuk juga dan lain-lain. Nah, itu perubahannya memang perubahan pola produksinya di situ. Tetapi meskipun culture-nya berubah, tetapi kami dalam sisi substansinya tidak boleh berubah. Apa itu? Produk jurnalistik harus tetap terverifikasi. Nggak boleh tidak terverifikasi. Artinya substansinya tetap sama, meskipun culture-nya yang berbeda. Artinya itu yang saya ingin sampaikan. Kemudian yang kedua tadi Pak Sutrisno ya, Pak apa tadi yang bertanya terkait dengan tadi yang Bang Andre bilang terkait dengan iklan dan lain-lain. Saya bisa katakan bahwa media ini sama dengan perusahaan-perusahaan lainnya ketika masuk COVID-19 ini semuanya lesu. Artinya berat sekali keadaan ekonomi dan lain-lain. Kita nggak perlu menutup-nutupi kan. Dewan Pers sudah mengajukan bahwa butuh dibantu ini, bantu itu sama pemerintah, ada stimulus ini, stimulus itu. Tetapi kalau gaji dibayarkan pemerintah kami menolak tentu. Kenapa? Tidak seperti itulah. Kondisi negara juga lagi nggak punya uang. Masa jurnalis minta setengahnya yang dibayarkan oleh pemerintah? Nggak begitu juga. Loh, kok Australia dengan yang lainnya bisa begitu? Oh, Australia berbeda. Dia negara kaya. Singapura misalkan, dia negara kaya. Dan bukan hanya bukan hanya perusahaan pers, tapi semua perusahaan dia bantu gitu. Lebih beda dengan Indonesia misalkan seperti itu. Artinya kami tetap meminta ke teman-teman pers, mari kita tetap harus berusaha menjaga independensi supaya ya kita kan sekarang lagi berjuang di KUHP yang betul-betul banyak mengekang tentang kebebasan pers. Juga kami juga berjuang di Omnibus Law, RUU Cipta Kerja yang salah satu pasalnya, pasal 18, jelas-jelas memberangus kebebasan pers. Nah, kami lagi berjuang di situ. Nggak bisa juga, misalkan kami dikira ini nggak bisa, minta barter, nggak bisa. Tetap kebebasan pers harus kami perjuangkan. Tuntutan kami itu pasal 18 di Omnibus Law itu dicabut. Karena itu akan memasukkan intervensi dari pemerintah. Itu saya topik melenceng sedikit ke sana. Kemudian yang lain-lain tentang verifikasi, saya kira saya tadi kalau Mas Arifin belum masuk, itu juga yang saya khawatirkan sebetulnya. Kalau saya selalu menekankan begini, mungkin kalau ada mahasiswa yang ingin menjadi jurnalis nanti ke depannya,
kami ingin menekankan untuk saat ini kecepatan itu kita nggak bisa menandingi. Media apapun tidak bisa menandingi sosial media. Sosial media itu cepat. Nggak bisa kita menandingi itu. Artinya, udah lupakanlah kecepatan itu. Media mainstream itu harus fokus ke satu. Apa? Verifikasi. Kalau media mainstream fokus ke satu namanya verifikasi, saya kira publik, masyarakat akan tetap melihat bahwa apapun media mainstream harus dia konsumsi. Jadi, trust itu adalah bagian dari bisnis yang harus dikelola oleh media itu sendiri. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kang Yadi. Terakhir Bang Denny, silakan Bang Denny menanggapi. Sebentar. Oke, baik. Terima kasih Rinaldi. Dari beberapa pertanyaan tadi, ada beberapa yang tidak bisa saya jawab soal kebijakan redaksi dan sebagainya, karena itu beda urusan dengan kita. Tapi secara umum, secara pribadi, saya bisa mengatakan bahwa sebetulnya kondisi iklan yang sedikit itu sebetulnya bukan hanya terjadi setelah COVID. Jadi sebelum COVID pun, penetrasi dari sosial media itu memang sangat mengganggu iklan. Ya mungkin kalau kita beriklan misalnya di Facebook, di Google, di YouTube, kita bisa menentukan sendiri siapa yang akan menonton iklan kita, usia berapa, tinggal di mana, dan sebagainya. Dan itu beda dengan di TV. Jadi mungkin kawan-kawan di kampus mungkin bisa meneliti juga bagaimana pengaruh sosial media itu ke iklan-iklan di televisi. Dan itu juga menjawab mengapa saat ini media itu sebagian besar iklan itu justru dari instansi pemerintah. Nah itu mungkin juga jadi jawaban itu mengapa saat ini sebagian besar iklan itu dari instansi pemerintah. Dan itu mungkin nanti ada hubungannya lagi dengan output dari berita media yang iklannya dari instansi pemerintah. Nah, mungkin itu bisa satu seminar lagi nanti itu. Nah, yang kedua tentang masalah bagaimana media kemudian mengcover semua peliputan tentang COVID. Nah, kalau saya dari pengalaman pribadi kita, di tengah keterbatasan karena ada setengah tim yang libur dan setengah yang kerja, dan kemudian jam kerja yang bertambah karena libur diperpanjang misalnya, nah kita juga terus berupaya untuk menampilkan berita-berita yang memang perlu untuk pemirsa. Nah, jadi kalau kami itu menyiasatinya dengan memantau sosial media. Jadi kita memilih postingan-postingan dari netizen yang bisa kita kutip sebagai berita yang bisa kita siarkan, tapi bukan di program utama. Biasanya dia di program-program yang sifatnya hiburan. Jadi misalnya kita pernah menerima video tentang mahasiswa di daerah terpencil yang harus naik ke bukit, kemudian naik ke atas pohon dan ke atas pondok untuk mendapatkan sinyal handphone karena harus belajar online. Nah itu kemudian kita ambil, kita beritakan dengan narasi bahwa kebetulan pada saat itu sehari sebelumnya Mendikbud itu mengatakan terkejut bahwa di Indonesia masih ada daerah yang belum dialiri listrik. Nah kita kemudian menampilkan itu untuk semacam memberikan edukasi bahwa itu bukan omong kosong, artinya daerah-daerah yang belum ada listrik itu banyak gitu. Jadi nah kebetulan daerah yang kita berikan waktu itu kita ambil dari sosmed salah satu mahasiswa di daerah Pasaman Barat, di Sumatera Barat yang harus naik pohon untuk mendapatkan sinyal handphone. Nah kita dari akun-akun netizen ini kita banyak terbantu karena banyak juga netizen yang kemudian mengirimkan sisi-sisi kemanusiaan, bagaimana mereka saling mengumpulkan bahan makanan untuk diberikan kepada orang yang tidak mampu selama masa PSBB dulu dan sebagainya. Nah, selain itu, kita juga tetap mengirimkan tim kita ke lapangan, ke tempat-tempat yang memang harus menghadirkan kita sebagai reporter dan kameramen. Tapi untuk situasi tertentu yang tidak harus menghadirkan kita hadir, nah kita sekarang sudah memanfaatkan teknologi. Jadi sekarang untuk konferensi pers, untuk
pernyataan rilis dan sebagainya, sekarang kita lebih banyak menggunakan mengutip dari live mereka, bisa di live di YouTube atau live di Zoom. Dan memang COVID ini membuat kita lebih cepat untuk melaksanakan untuk lebih cepat menerapkan teknologi komunikasi yang lebih canggih itu. Oke, baik Bang Denny. Cukup Bang Denny? Cukup. Oke, baik. Mas Renaldi, saya perlu merespon Bu Karlina karena saya belum menjawab tadi. Oh iya, baik Mas. 1 menit aja Mas ya, menjelang Oke, boleh ya. Akhir. Ya. Tadi Bu Ibu tadi menyebut soalnya kaitannya dengan media online. Jadi kalau tadi ditanya sebetulnya memang benar ya, bahwa media online itu sebetulnya trafficnya juga naiknya luar biasa. Ya, saya pernah nanya di beberapa media itu kira-kira memang pembacanya itu naiknya sekitar 80-120% di masa COVID. Gitu, ya. Nah, tadi Ibu tadi meminta supaya media online juga memberitakan kaitannya dengan mendasarkan pada news value dan lain-lain. Sebetulnya yang dilakukan oleh media online itu juga sudah melakukan hal itu. Tapi menurut saya sekarang mungkin caranya berbeda. Kalau dulu kita melakukan melakukan tugas jurnalistik dengan mendasarkan news value itu berdasarkan insting, ya, bagaimana proximity, bagaimana magnitude, gitu ya. Sekarang sebetulnya lebih mudah lagi sebetulnya kerja jurnalis itu, karena apa? Karena selalu didasarkan pada data. Data itu kita gampang sekali untuk menentukan sebuah news value, gitu ya. Nah, tapi sebetulnya media itu juga bertanggung jawab terhadap terhadap berita-berita atau informasi yang kaitannya dengan sesuatu yang penting. Jadi misalnya saya walaupun sebetulnya dicari sebetulnya kalau itu bisa berita atau informasi kaitannya dengan COVID itu sebetulnya yang dicari masyarakat itu kita tahu. Gitu. Tapi sebetulnya media juga punya tanggung jawab hal yang lain. Makanya banyak juga sebetulnya konten-konten yang dibuat oleh media online, ya, termasuk kumparan, itu bagaimana memberitakan sesuatu yang tidak hard news ya. Jadi misalnya kami membuat pusat informasi corona, itu informasi dari A sampai Z. Itu tentang corona, bagaimana dampak dan bagaimana solusinya. Itu ada. Cuma memang kadang-kadang masyarakat juga nggak terlalu melihat hal itu. Ya, jadi melihat sesuatu yang memang lagi dibicarakan. Nah, saya kira itu sih, Mas Rinaldi. Terima kasih. Baik, Mas Arifin, terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan semuanya. Sebenarnya masih banyak pertanyaan yang masuk ke saya, baik itu via chat, via WhatsApp, dan lain sebagainya. Tapi karena waktu sudah menunjukkan jam 9.37 di jam saya, tidak memungkinkan untuk saya membacakan semua pertanyaan-pertanyaannya. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dekan tadi yang sudah membuka acara, kepada pembicara Uda Yolanda Darwis, kepada Mas Arifin, kepada Kang Yadi, kepada Bang Denny atas sharing-sharingnya pada malam ini. Mudah-mudahan ini menjadi satu amal jariah bagi kita semuanya. Baik Bapak Ibu, sebelum acara ini ditutup, mohon kita akan foto bersama dulu. Mohon kameranya diaktifkan. Ya, silakan Bapak Ibu semuanya kameranya diaktifkan. Kita akan foto bersama dulu. Ya. Sudah diambil ya, Sam? Saya hitung aja ya, saya hitung 1, 2, 3 ya, kita foto bersama. Baik, 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf bila ada kesalahan dari saya moderator. Sebagai informasi, kami dari Jurnal Ilmu Komunikasi mengadakan seminar series ini setiap 2 minggu sekali. Rabu 2 minggu lagi jam 8 malam juga ada seri keempat. Dan begitu juga dengan kami juga menerima tulisan-tulisan Bapak Ibu yang berkenan diterbitkan di jurnal kami. Jurnal kami sudah terindeks DOAJ. Kalau bagi yang ingin naik pangkat tentu hukumnya cukup besar ini dan juga sudah masuk Sinta juga. Mungkin itu dari saya. Bila taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya Bapak Ibu. Terima kasih Ketua Andre. Terima kasih semua. Makasih. Terima kasih. Jadi ya turun lisan Kang Yadi, Kang Arifin.
Iya, terima kasih Bang Andre, Bang Arif. Bang Doni. Andre, terima kasih Bang Andre. Prof Lili, sehat Pak Lili. Andre, Mbak terima kasih. Dine. Kapan ke Bandung lagi? Iya, tunggu undangan ujian doktor. Siap. Assalamualaikum. Iya, iya. Langganan dokter. Kenal Pak Andre.